Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ah wa syahru syabban wa insyaallah ta'ala wa nifsu laylatul syabban wa nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah wa atma'annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat lagi rahmatullah. Ya insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah dan muliakan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang mulia ini. Jumat 13 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan pada tanggal 23 Februari 2024 Masehi. Rasa syukur kita dan kita berupaya dengan sedini mungkin mengaktualisasikan rasa syukur itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak saat sekarang ini umat akhir zaman rasa syukur itu hanya sekedar ucapan untuk membenarkan di dalam hati dia, apalagi untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Maka dari itu kita harus punya kesadaran dengan adanya Islam terpatri iman kita, kemudian ada ihsan leburkan ke dalam hati kita. Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu yakinkan, kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita tidak mampu. Bagaimana kita melihat wajah Allah? Nabi Musa alaihissalam badannya besar, kuat. Ketika dia melihat wajah Allah, dan dia selalu bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Sinai, di Bukit Sinai, mendengar suara Allah saja, dia langsung gemetar badannya dan dia pingsan. Apalagi kita. Tapi cukuplah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah ketika kita hanya dari proses syariat aja, dan syariat itu belum betul, tidak bisa melebur dalam tarekat, apalagi hakikat makna ibadah yang kita laksanakan, baru ke ma'rifat. Karena pada hakikatnya awal din adalah ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa ikut bersama-sama daripada kewajiban Jumat kita ini tanpa daripada kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah sebenarnya untuk bagaimana kita kenal diri, kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan beri salam pada hari Jumat yang mulia ini sebagai rukun khutbah. Marilah kita betul-betul salawat itu kita gemarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Mudah-mudahan salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mudah mengamalkan agama karena sebagai cinta kita mahabbah kepada Rasulullah, dan bukti cinta itu maka Allah mempertemukan kita dan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti sebagaimana ketika Rasulullah dimi'rajkan. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang berbahagia.
Lewat mimbar yang mulia ini, kami juga tidak bosan-bosan kembali mengingatkan, wabil khusus pada pribadi hati sendiri. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas daripada ketakwaan kita itu. Takwa dalam arti intisal awamirillah wa ijtinab sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi daripada segala apa-apa yang dilarangnya, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari kemudian insyaallah, yakni malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, kita akan memuliakannya malam itu. Maka pada hari Jumat yang menjadi Fatih mengambil tema khutbah yakni Fadilatus Sya'ban wa nisfu Sya'ban, kemuliaan daripada bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Zurratun Nasih pada bab ke-56 pada halaman 815, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah tentang kemuliaan daripada Sya'ban. Sya'ban itu mempunyai beberapa huruf. Yang pertama huruf Shin yang bermaksud syafa'atun, yang artinya syafaat. Maka barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, yang merupakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sya'ban ini adalah bulan menyirami daripada ibaratnya sebuah tanaman. Bulan Rajab yang kita lalui namanya bulan menanam. Siraman yang kita harus sirami berbanyaklah dengan salawat. Dengan salawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita memuliakan daripada bulan Sya'ban. Huruf yang kedua daripada Sya'ban itu adalah huruf Ain, yang bermaksud adalah Isa wal Karamah, yang artinya sesuatu karamah. Karamah ini hanya diberikan kepada kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, seperti wali itu yang ada di Sulawesi Selatan, wali Songo yang ada di Pulau Jawa, wali Kutub yang berada di Timur Tengah. Dan pada hakikatnya sebenarnya wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memuliakan daripada ulama-ulama kita, istiqamah dalam beribadah, maupun istiqamah wa min alfil karamah. Kalau kita istiqamah lebih mulia daripada 1000 karamah yang diberikan oleh wali-wali Allah. Maka dari itu kita belajar istiqamah di dalam bulan Sya'ban ini. Hari ini saya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada huruf Sya'ban itu adalah huruf ba. Ba yang bermaksud al-birru, artinya suatu kebaikan. Ketika kita berbuat baik di bulan Sya'ban ini, maka Allah memuliakan kita, mengantarkan kita ke jalan kebenaran. Kesalahan, kehilapan kita Allah akan ampuni ketika kita menginsafi, menyadari daripada apa yang kita lakukan bahwa itu hal yang tidak benar. Inilah manusia yang benar-benar ada kesadaran dengan taubat nasuha, sehingga ia bisa mendapatkan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala daripada huruf Sya'ban itu, jadi albir. Kemudian alif lam itu bermaksud adalah latif. Latif itu adalah latifun, lembut daripada kalbu kita. Hati kita ini selalu bersyukur kepada Allah, apa adanya, apa yang ada kita syukuri. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, betul-betullah bagaimana kita syukuri apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah sholat, semua aktivitas kita yang namanya mengantarkan dalam kebaikan, itu semuanya adalah ibadah. Kemudian huruf yang terakhir dalam Sya'ban itu ada huruf nun. Nun itu bermaksud nur, yakni artinya cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman. Ada nur Muhammad di dalam diri kita. Karena segalanya yang ada
Dalam kehidupan ini semuanya nur Muhammad, dan nur yang paling penting yang diantarkan Rasulullah adalah nur cahaya iman. Kemudian kita beralih dalam nisfu Syawal. Ya, insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakannya pada malam minggu nanti lepas maghrib. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Idza kana lailatul nisfu min Syawal, wa qulu lailaha wa sumuha naharaha." Rawahul Abu Dawud. Dan bermaksud jika tiba malam nisfu Syawal, malam 15 Syawal, maka sholat sunnah pada malam harinya, malam nisfu Syawal, dan berpuasalah puasa sunnah di harinya. Insya Allah kita mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu Syawal ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Di malam nisfu Syawal, sebagaimana kemuliaan di malam Lailatul Qadar, malam suatu para pengampunan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa al-Asy'ari juga menyampaikan, memberikan motivasi kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yadkhul laila fi Sya'ban wa yaghfiru li jami' halqa illa lil masyriq wal masyariq. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka siapa yang beramal pada waktu itu, maka Allah mengampuni semua daripada dosa makhluknya, kecuali daripada orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka kita harus menjauhi daripada segala perkara-perkara kejahilan, permusuhan antara kita. Kemarin kita sudah selesaikan, sudah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu daripada 2024. Maka kita tidak perlu bagaimana memperdebatkan, memperselisihkan siapa sih nanti yang duduk menjadi wakil rakyat, apalagi menjadi presiden dan wakil presiden. Yang kita harus miliki saat sekarang ini adalah selalu mententeramkan hati kita, perkuat ukhuwah kita. Jangan sampai kita diadu domba daripada orang-orang yang memang mencari sesuatu hal dalam hal ini. Insya Allah Indonesia menjadi indah damai ketika kita selalu memperkuat daripada persoalan kita. Mudah-mudahan insya Allah nanti pada malam nisfu Sya'ban dengan kita beramal, Indonesia jaya, Indonesia aman, menyambut nanti menelusuri bulan suci Ramadan. Allah sehatkan, panjangkan umur kita. Mungkin demikianlah khotbah singkat yang dapat sampaikan pada hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati syar'i wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sallim. Aku li qouli astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.